para penguasa yang tidak memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Pertanyaan saya, di zaman kita sekarang ini, makna yang mana yang hadir? Nomor satu apa nomor dua? Dua-duanya hadir. Gitu. Bayangkan. Ya. Makanya kacau Pak dunia sekarang. Yang punya otoritas sosial politik dengan yang punya otoritas keagamaan kerja sama. Ya kan? Sehingga udah sezolim apapun si pemilik otoritas sosial politik ini, yang punya otoritas keagamaan mengatakan, jangan dikritik, khawarij kamu mengkritik. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dalam Islam, yang namanya pemimpin itu ada dua macam. Makanya Nabi sampai mengatakan, sekalipun kamu dicambuk, ya kan tetap taat sama dia. Itu kapan? Di babak ketiga tadi. Dulu di babak ketiga, ketika khalifahnya masih menyatakan Quran dan Sunnah sebagai sumber keputusan. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, sudah sampaikah kepada kalian, sepeninggalku nanti akan muncul para pemimpin yang barang siapa memasuki mereka itu maksudnya mendekati mereka, sekitar mereka, mendukung mereka, ya kan? Kedua, membiarkan kedustaan mereka, dan ketiga, mendukung kezaliman mereka. Kata Nabi, 3 kesialan dia akan dapatkan. Yang pertama, laisa minni, dia tidak termasuk golonganku, nggak diaku sama Nabi sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongan dia, artinya Nabi nggak mau dikait-kaitkan dengan dia. Dan yang ketiga, dia tidak akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi itu adalah al-haud. Di hari berbangkit nanti Nabi berdiri di samping sebuah telaga, isinya air jernih, air bersih. Dia akan bagikan kepada setiap muslim yang datang kepada dia. Terus kemudian nanti akan ada muslim-muslim, Nabi lihat, ciri-cirinya berwudu nih. Dipanggil sama Nabi, ini umatku gitu kan. Kata malaikat, sana menjauh. Nggak boleh mendekat sama Nabi. Kenapa? Karena kata malaikat, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau wafat. Rupanya kerja mereka adalah apa? Mendukung pemimpin yang sepatutnya nggak didukung. Karena Nabi terus mengatakan, adapun barang siapa yang tidak memasuki mereka, jadi nggak deket-deket sama mereka, jaga jarak, terus tidak membantu kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, 3 fadilah mereka akan dapatkan. Pertama, fahuwa minni, diaku sama Nabi sebagai golongan umat Muhammad SAW. Wa ana minhu, dan aku bagian dari dia. Nabi mau diasosiasikan dengan muslim tersebut. Dan yang ketiga, dia akan mendatangi telagaku. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, fa'tabiru ya ulil absar, berfikirlah wahai saudara-saudaraku yang mempunyai akal, bahwa hakikat kepemimpinan bukan sekedar dia secara formal dia aku sebagai pemimpin, tidak, tapi dia memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadi sebab kita mentaati dia. Tapi kalau dia tidak mengajak kita kepada Quran dan Sunnah, apa alasannya kita mengikuti dia? Ya. Tapi Ustadz, ada hadis mengatakan sekalipun budak kita harus taat sama dia. Tolong hadisnya dibaca lengkap. Karena hadis itu harus didukung dengan hadis yang lain yang mengatakan, sekalipun kalian dipimpin oleh budak yang hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, yakudukum bi kitabillah, memimpin kalian dengan kitab Allah, isma'u wati'u, dengar dan taat pada dia. Ada catatannya Pak, itu budak tetap memimpin dengan ketentuan kitab Allah. Ya. Ini nggak ada kitab apa yang dipegang gitu ya. Itu ya kan, ngapain kita nurut sama pihak yang hakikatnya ngajak kita ke Allah dan Rasulnya.